Jakarta dikenal dengan matahari siangnya yang terik menyengat. Namun siapa sangka, ada warga yang justru merindukan sinar matahari yang menyapa rumah mereka. Saat ini saya berada di salah satu jalan masuk pemukiman padat penduduk di Jakarta Utara, di mana selama puluhan tahun warga di sini hidup tanpa adanya sinar matahari. Seperti apa kondisinya? Mari kita lihat bersama. Warga di Kampung Pasar Pisang, Jakarta Utara harus menyalakan lampu tanpa henti karena tempat tinggal mereka tak bisa dimasuki matahari. Kampung Pasar Pisang begitu padat dan bangunannya bertumpuk di sisi rel kereta. Hal ini membuat gang-gang di bagian bawah kampung sama sekali tidak mendapat sinar matahari dan selalu dalam keadaan gelap. Pemirsa, beginilah kondisi di dalam di pemukiman padat penduduk di Kebon Pisang, Jakarta Utara. Di mana saat ini waktu menunjukkan sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, di mana seharusnya matahari sedang terik-teriknya. Namun seperti yang bisa Anda lihat di sekeliling saya ini gelap dan harus dibantu oleh lampu penerangan. Adapun di lorong-lorong yang luasnya tak lebih dari 1 meter ini ditutupi oleh atap bangunan yang bertumpuk, sehingga warga di sini terpaksa harus menyalakan lampu selama 24 jam. Ketiadaan matahari membuat warga juga kesulitan menjemur setelah mencuci. Warga biasanya mencari celah kecil di gang yang masih mendapat sedikit cahaya matahari atau bahkan menjemur di bawah sinar lampu. Warga Kampung Pasar Pisang telah membuktikan ketangguhan mereka untuk hidup dalam gelap selama puluhan tahun. Ya habis bagaimana lagi, yang tempatnya begini habis kadang satu rumah bisa ada 2 kepala keluarga, anaknya udah punya suami, punya anak lagi. Jadi dia kan nggak ada tempat lagi, mau nggak mau udah numpuk dah. Akhirnya dibikin tingkat kayak begini, jadi terowongan sekarang nih. Gitu, jadi nggak ada tempat lain. Habis kalau nyari tempat lain Jakarta kan susah. Ya biasa aja Ibu Maya, sehari-hari biasa aja, soalnya ngomong cucu. Kalau pagi nganter sekolah, kalau siang jam segini ya nidurin cucu. Begitu aja. Ketakutan akan janji manis relokasi menghantui warga Kampung Pasar Pisang. Mereka tidak menolak penataan ulang. Namun, kekhawatiran dipindah ke lokasi yang jauh atau dibebani biaya sewa yang tinggi membuat mereka memilih bertahan di lingkungan gelap ini. Jangan jauh-jauh dari sini lah. Iya, warga rata-rata ya pengen dekat sini juga karena kan mereka banyak udah bekerja di sini, bekerja di pasar Glodok, ada yang di daerah sini lah, ada yang di Pluit. Ya kerjanya di daerah sini, kalau dia pindah jauh repot juga dia kan. Dia rata-rata udah kerja sini, ada yang dagang di daerah sini, ya itu problemnya kalau dipindahin jauh dia bikin baru lagi. Kalau begitu tuh biaya gede, mahal. Kalau di sini kan cuma listrik doang 300.000 sebulan sama air. 30.000. Kalau seumpamanya dipindahin tempat lebih mahal, biaya jutaan. Nambah lagi duit dari mana? Sedangkan ibu suaminya tukang ojek. Masih punya anak sekolah. Bagi Slamet dan Dawini, tuntutan mendasar yang harus diprioritaskan adalah perbaikan fasilitas dasar yang selama ini diabaikan, seperti sanitasi, sampah, dan fasilitas kesehatan. Harapannya ya terutama misalnya kalau memang belum direlokasi ya selokan-selokan seperti ini ya kan nggak mengalir ya kan, seharusnya kan kita juga warga
negara Indonesia ya punya hak yang sama ya, harus pemerintah memperhatikan lah seperti got-got seperti ini kan. Udah jelas kelurahan, kecamatan nengokin begini nggak, jarang sekali gitu, ada pun jarang lah. Kadang sampah aja, kalau nggak kita teriak-teriak nggak diangkut, sampai numpuk, sampai bau kemana-mana, itu nggak diangkut. Ya butuh kesehatan aja lah, apa-apa gitu. Namun, di tengah himpitan lingkungan yang gelap dan lembab, ada keceriaan yang tak pernah pudar. Bagi anak-anak Kampung Pasar Pisang, lorong sempit justru berubah menjadi taman bermain. Tanpa sinar matahari yang menyentuh kulit mereka, tawa polos menjadi cahaya yang paling terang di permukiman ini. Anak-anak adalah simbol ketangguhan yang tetap mampu menemukan kebahagiaan di tempat yang dianggap paling tidak layak sekalipun. Hidup tanpa sinar matahari bukanlah sebuah pilihan, melainkan keterpaksaan. Alih-alih relokasi, warga justru meminta perbaikan fasilitas lingkungan dasar di lingkungan mereka.